Halo semuanya, perkenalkan kami mahasiswa BINUS ingin mempresentasikan terkait pengenalan machine learning, yaitu konsep dasar, jenis, dan penerapannya. Nah, sebelum kami mulai, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri kita masing-masing terlebih dahulu. Eh, Perkenalkan, nama aku Muhammad Zianur Rahman. Di sini ada teman aku, Wicaksana Widya Utomo, dan ada satu lagi, Graciela Claudia Wakovan. Nah, aku akan memulai dari pengenalan apa itu machine learning. Jadi, machine learning adalah sebuah cabang dari artificial intelligence yang membuat komputer mampu belajar dari data tanpa diprogram secara eksplisit. Sistem akan mencari pola, membuat prediksi, atau mengambil keputusan berdasarkan pengalaman dari data sebelumnya. Contoh sederhananya itu seperti aplikasi email yang bisa mendeteksi spam secara otomatis. Selanjutnya, mengapa machine learning itu penting banget? Jadi, di perkembangan teknologi ini yang modern ini, itu menghasilkan data dalam jumlah besar setiap harinya. Machine learning hadir untuk mengolah data tersebut agar menjadi informasi yang berguna. Teknologi ini membantu manusia dalam mengambil keputusan yang lebih cepat dan akurat, sekaligus mengotomatisasi pekerjaan yang sebelumnya harus dilakukan secara manual. Nah, di sini aku akan membahas jenis-jenisnya. Yang pertama ada supervised learning, di mana ini merupakan metode model dilatih dengan data yang sudah diberi label. Yang kedua ada unsupervised learning. Dia ini menggunakan pola ya dari data yang tanpa label. Sedangkan reinforcement learning ini melatih sistem melalui interaksi dengan lingkungannya menggunakan prinsip reward and punishment layaknya sebuah game. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Wicaksana. Baik, saya akan menjelaskan lebih deskripsinya lagi. Supervised learning, supervised learning ini bekerja dengan memanfaatkan data berlabel untuk mengajarkan model dalam membuat prediksi. Contoh penerapannya adalah filter email spam yang dapat membedakan email spam dan bukan. Lalu ada sistem prediksi harga rumah yang belajar datanya dari harga rumah sebelumnya. Dilanjut. Unsupervised learning ini berfokus pada pengolahan data tanpa label untuk menemukan pola tersembunyi. Contoh penggunaannya ada di pengelompokan pelanggan berdasarkan kebiasaan belanja mereka, sehingga perusahaan dapat membuat strategi promosi yang lebih tepat sasarannya. Lanjut jenisnya. Reinforcement learning adalah metode di mana sistem belajar melalui percobaan dan kesalahan, serta mendapat umpan balik berupa reward atau punishment. Salah satu contohnya itu ada pada game AlphaGo yang mampu mengalahkan juara dunia, serta pada robotika untuk mengajarkan robot bergerak secara mandiri. Oke, next slide. Aplikasi machine learning ini telah digunakan di berbagai bidang. Dalam kesehatan, teknologi ini membantu mendeteksi penyakit dari citra medis. Pada transportasi, digunakan dalam pengembangan mobil tanpa supir. Lalu di sektor keuangan, machine learning mendeteksi penipuan transaksi dan dalam hiburan kita menikmatinya melalui rekomendasi film di Netflix atau musik di Spotify. Untuk selanjutnya dijelasin oleh teman saya, Grace ya. Terima kasih. Oke, untuk tantangan dari machine learning itu sendiri ada beberapa. Yang pertama, kualitas data, di mana model hanya bisa belajar dari data yang ada. Jika datanya tidak lengkap atau kotor, hasil prediksi bisa salah. Kemudian tantangan yang kedua itu bias algoritma, di mana data yang tidak seimbang dapat menghasilkan model yang tidak adil. Misalnya lebih menguntungkan satu kelompok dibanding kelompok lain. Tantangan yang ketiga, privasi data, di mana penggunaan data pribadi menimbulkan risiko keamanan dan masalah etika, terutama jika tanpa persetujuan pengguna. Dan untuk tantangan yang terakhir itu kompleksitas implementasi, di mana mesin learning memerlukan tenaga ahli, komputasi tinggi, dan infrastruktur yang tepat agar bisa berjalan optimal. Next. Jadi dari penjelasan aku dan teman-teman aku tadi, bisa kita simpulkan bahwa mesin learning sudah menjadi fondasi penting dalam kehidupan modern, dari kesehatan hingga hiburan.
Namun, kekuatan ini membawa tanggung jawab seperti menjaga kualitas data, menghindari bias, dan melindungi privasi. Jika tantangan ini teratasi, machine learning akan menjadi kunci inovasi yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Sekian penjelasan dari aku dan teman-temanku. Berikut daftar referensi yang dipakai oleh kami. Terima kasih.